Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang PP nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, ini adalah part ketiga dari pembahasan peraturan pemerintah ini. Insya Allah pada video kali ini kita akan mulai membahas dari pasal 41 sampai pasal 60. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 41 ayat 1 studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya air. Ayat 2, program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, program pengelolaan sumber daya air mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan yang dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat keempat, program pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air. Jadi kemudian dari studi tadi kemudian disusunlah program dari rencana tadi kemudian ke program pengelolaan, kemudian ditindaklanjuti lagi dengan penyusunan rencana kegiatan ya. Rencana kegiatan jadi sudah terfokus ke rencana kegiatan. Kemudian rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun dan ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada rencana pengelolaan sumber daya air dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ke-6, rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada 4 merupakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi kalau misalnya program ini untuk 5 tahunan, kemudian untuk rencana kegiatan dia sudah spesifik dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian ayat ke-7, penyusunan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ke-8, rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diuraikan ke dalam rencana detail yang memuat rencana pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat ke-9, studi kelayakan, program, rencana kegiatan, dan rencana detail pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 8 diinformasikan kepada pemilik kepentingan. Bab keempat, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Mohon maaf tadi yang pasal 41 ayat 8 ada penjelasannya, yaitu apabila dalam rencana kegiatan terdapat pengadaan lahan atau tanah, rencana detailnya memuat pula rencana pengadaan tanah dan atau rencana pemukiman kembali. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bab keempat, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Pasal 42 ayat 1, pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 dan ayat 5. Ayat kedua, pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana pada ayat 1. Ayat ketiga, pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat keempat, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri. Pasal 43 ayat 1, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas A. Pemeliharaan sumber air, dan B. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Yang kedua, pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. Ayat ketiga, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air. Dan B. Pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. Ayat keempat,
Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat ke pasal Ayat kelima, rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri. Ayat ke-6, rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya. Penjelasannya untuk pasal 43 Ayat 1 huruf B. Prasarana sumber daya air meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayakan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi. Ayat kedua, pemeliharaan sumber air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya air. Yang dimaksud dengan kegiatan pencegahan mencakup antara lain pemeliharaan rutin dan berkala. Ayat 3 huruf A. Operasi prasarana sumber daya air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. Huruf B. Pemeliharaan prasarana sumber daya air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi prasarana sumber daya air. Ayat keempat, yang dimaksud dengan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 tahun. Pasal 44. Ayat 1. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat. Ayat kedua, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri. Ayat ketiga, dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun. Ayat keempat, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat keempat. Ayat 5, setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan. Nah, ini penjelasannya untuk ayat 1 tadi. Peran masyarakat, misalnya masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai. Kemudian ayat kedua yang dimaksud dengan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri, misalnya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri. Pasal 45 ayat 1. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dapat melakukan kerjasama dalam pelaksanaan konstruksi dan atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Ayat kedua, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota dalam wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat ketiga, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam penyelenggaraan A. Konservasi sumber daya air, B. Pendayagunaan sumber daya air, dan atau C. Pengendalian daya rusak air. Ayat keempat, pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus berpedoman pada rencana dan atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan. Nah, penjelasannya untuk pasal 45 ayat 1 yang dimaksud dengan kerjasama adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah, Pemprov, dan atau pemerintah kabupaten kota. Kerjasama dalam pelaksanaan konstruksi dan atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air, misalnya A. Pemerintah menyiapkan rencana teknis atau detail desain dan pemerintah daerah melaksanakan konstruksi. B. Pemerintah menyediakan pembiayaan konstruksi dan pemerintah daerah menyediakan lahan. Dan C. Pemerintah menyediakan dana untuk pemeliharaan dan pemeliharaan daerah menyediakan sumber daya untuk operasi. Pasal 46 ayat 1, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota dapat melakukan kerjasama konstruksi dan atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. Ayat kedua,
Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus berpedoman pada rencana dan atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat ketiga, kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pelaksanaan konstruksi dan atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pasal 47 seperti dapat teman-teman baca pada layar sebelah kanan. Kemudian penjelasannya di sebelah kiri. Oke, kita lanjutkan ke pasal 48. Pelaksanaan konstruksi, prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4, kita masuk ke bab kelima, konservasi. Bagian ke-1, tujuan dan lingkup konservasi. Pasal 49 ayat 1, konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberdayaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Ayat kedua, mohon maaf, pasal 49 ayat 1, konservasi sumber daya air tujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Ayat kedua, untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan kegiatan A. Perlindungan dan pelestarian sumber air. B. Pengawetan air. Dan C. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, penjelasannya di sebelah kiri. Untuk pasal 49 ayat 2, kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan bagian dari substansi pola dan rencana pengelolaan sumber daya air. Masuk ke bagian kedua, perlindungan dan pelestarian sumber air. Pasal 50 ayat 1, perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 49 ayat 2 huruf A dilakukan melalui poin A hingga poin I. Kemudian ayat kedua, perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan atau non-fisik seperti pernah dibahas sebelumnya ya. Kemudian ayat ketiga, kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat non-fisik. Ayat keempat, perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Ayat kelima, dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 4, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat. Nah, penjelasannya untuk pasal 50 ayat 1 yang termasuk daerah tangkapan air adalah daerah penampung air atau situ embung atau dan tempat-tempat yang mempunyai fungsi menampung air atau retarding basin. Nah, kemudian ayat keduanya penjelasan yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah kegiatan konstruksi, misalnya pembuatan ground seal dan pengendali sedimen dan sumber resapan. Yang dimaksud dengan kegiatan non-fisik adalah kegiatan non-konstruksi, misalnya kegiatan yang bersifat pengaturan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian sumber air. Ayat kelima, penjelasannya yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah perbuatan, kebiasaan, dan atau adat istiadat yang bersifat lokal dalam perlindungan dan pelestarian sumber air. Yang dimaksud dengan melibatkan peran masyarakat, misalnya dalam pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain menyampaikan laporan dan atau pengaduan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya kita masuk ke paragraf 1, pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. Pasal 51 ayat 1, pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan. Ayat kedua, kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Ayat ketiga, menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. A. Menunjuk dan atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air
pada kawasan sebagai maksud pada ayat 2. B. Menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air. C. Mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air. D. Menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan E. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat keempat, menteri atau menteri yang terkait di bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Penjelasannya untuk pasal 51 ayat 3 huruf A, penunjukan dan atau penetapan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air, misalnya pada wilayah sungai, lintas provinsi dilakukan oleh menteri, pada wilayah sungai, lintas kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Huruf B, penetapan peraturan mengenai daerah tangkapan air dan daerah resapan air, misalnya pada kawasan hutan, dilakukan oleh Menteri Kehutanan. Kita masuk ke paragraf kedua, pengendalian pemanfaatan sumber daya air. Nah, untuk pasal 52 ayat 1, pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan. Ayat kedua, pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan. Ayat ketiga, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air. Oke, selanjutnya kita masuk ke paragraf ketiga, pengisian air pada sumber air. Pasal 53 ayat 1. Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan antara lain dalam bentuk A. Pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain. B. Penimbuhan air ke lapisan air tanah atau aquifer. C. Peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan. Atau D. Pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu. Ayat kedua, bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur dengan peraturan menteri. Ayat ketiga, menteri atau menteri yang berkaitan dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Penjelasan untuk pasal 53 ayat 1 huruf C, peningkatan daya resap lahan dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan vegetasi penutup lahan dan pembuatan teras atau sengketa, serta pembuatan sumur resapan air hujan di kawasan permukiman. Paragraf 4, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Pasal 54 ayat 1, pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui A. Penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi. B. Pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan. C. Pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat. D. Pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan. Dan atau E. Penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan. Ayat kedua, pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, huruf D, dan huruf E diatur dengan mekanisme perizinan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Ayat ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D diatur lebih lanjut oleh menteri yang membidangi prasarana dan sarana sanitasi setelah berkoordinasi dengan menteri terkait. Ayat 4, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan pada sarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Untuk penjelasannya tidak ada untuk pasal 54 tadi ya. Nah, ini kita masuk ke paragraf 5, perlindungan sumber air.
dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air. Pasal 55 ayat 1, perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan lahan pada sumber air. Ayat kedua, perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketetapan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan. Ayat ketiga, penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Ayat keempat, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, penjelasannya untuk pasal 55 ayat 1, pengaturan kegiatan pembangunan pada sumber air bertujuan untuk melindungi fungsi dan keberadaan sumber air, misalnya pengaturan terhadap pembangunan jembatan, prasarana pariwisata, prasarana transportasi air untuk melindungi fungsi sumber air, dan pengaturan terhadap pembangunan pemukiman untuk menjaga keberadaan sumber air. Pengaturan pemanfaatan lahan dilakukan antara lain terhadap kegiatan pertambangan, budidaya pertanian, dan budidaya perikanan. Paragraf 6, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu. Pasal 56 ayat 1, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk A. Mencegah longsor, mengurangi laju erosi tanah, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air, dan atau D. Meningkatkan peresapan air ke dalam tanah. Ayat kedua, pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana pada ayat 1. Pasal 56 tidak ada penjelasannya. Kemudian kita masuk ke paragraf ke-7, pengaturan daerah sempadan sumber air. Pasal 57. Pengaturan daerah ayat 1. Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air. Yang kedua, pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air. Ayat ketiga, daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri atau menteri yang bersangkutan atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan Dewan atau wadah koordinasi pengelola sumber daya air provinsi atau kabupaten kota yang bersangkutan. Ayat 4, pedoman penetapan dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air. Nah, penjelasannya untuk pasal 57 ayat 1, yang dimaksud dengan daerah sempadan sumber air adalah kawasan tertentu di sekeliling sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air. Garis sempadan sumber air adalah garis maya batas luar pelindungan sumber air. Ya, jadi contohnya misalnya sempadan sungai gitu ya, itu ya. Jadi garis maya jadi yang dimana itu adalah kawasan daerah sempadan gitu ya. Yang memang umumnya harus terjaga gitu ya untuk mempertahankan fungsi sumber air tadi seperti itu. Pasal 58 ayat 1, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai wewenang dan tanggung jawabnya mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air. Ayat 2, untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat dan atau limbah cair. B, mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan C, melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air. Ayat 3, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat 1. Nah, ini ya tadi
yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi memang ini harus ini poin A sampai poin C ini penting, mencegah pembuangan air limbah, mencegah penderian bangunan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu air gitu ya. Kemudian melakukan revitalisasi daerah sepadan sumber air gitu. Kemudian ini penjelasannya dari revitalisasi tadi itu apa sih? Adalah proses cara perbuatan menghidupkan atau memfungsikan kembali daerah sempadan sumber air seperti itu ya. Ya istilahnya revitalisasi itu seperti ya pengembalian lah kondisi yang seharusnya gitu ya idealnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke paragraf 8, rehabilitasi hutan dan lahan. Pasal 59 seperti dapat dibaca pada layar kanan, kemudian ini penjelasannya pada layar kiri. Kemudian kita masuk ke pasal 60, pasal terakhir paragraf 9, pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Pasal 60 Ayat 1. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah. Ayat 2. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat ketiga, menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan atau pemerintah daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. Ayat keempat, menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air dan atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Oke, pasal 60 tidak ada penjelasannya. Kalau begitu ini adalah pasal terakhir dari video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.